Bab 791. Di akhir lelucon, baik Jacob maupun Elaine tidak diuntungkan. Elaine menginginkan uang, tetapi pada akhirnya dia tidak mengerti apa-apa, dan dia melukai dadanya yang tertekan selama sehari. Ketika sebuah keluarga beranggotakan 4 orang pulang dari villa, semua orang mulai mengemasi barang-barang mereka sendiri. Claire tidak lupa menelepon Elsa untuk memberitahunya tentang kepindahan besok, sehingga dia akan bersiap besok, check out dari hotel dan pindah bersama. Saat mendengar berita itu, Elsa menari dengan gembira. Sejak dia menyukai Charlie, dia selalu ingin menemukan lebih banyak kesempatan untuk bergaul dengan Charlie, tapi dia sibuk dengan pekerjaan dan harus mempertimbangkan Claire, jadi dia tidak pernah punya kesempatan. Jika dia bisa tinggal bersama Claire dan Charlie, maka secara alami akan ada lebih banyak kesempatan. Jadi dia setuju hampir tanpa berpikir. Saat keluarga Charlie sibuk mengemasi barang, keluarga Wilson hanya melompat-lompat. Setelah menjual furnitur dan kembali dari Thompson, Noah menjadi lebih tidak puas dengan ibunya. Nyonya Wilson tua ingin tinggal di villa besar rumah Yakub, dan kejadian itu menyengat Noah. Biarkan dia menyadari bahwa Lady Wilson tidak terlalu condong padanya. Dia selalu bias terhadapnya sebelumnya, mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Begitu Yakub menjadi lebih baik untuknya, dia akan meninggalkannya dan lebih memilih Yakub. Jadi ketika dia sampai di rumah, dia memberitahu Nyonya Wilson bahwa dia akan mentransfer pukul 1.21 juta yang menjual furnitur kepadanya. Dia merasa Lady Wilson bisa meninggalkannya kapan saja, jadi dia harus membuat rencana lebih awal, setidaknya untuk mendapatkan uang di tangannya. Jika tidak, jika Lady Wilson berbalik melawannya, siapa yang bisa dia andalkan? Putranya, Harold, adalah pemborosan. Di masa lalu, keluarga Wilson tidak memiliki masalah, dan tidak masalah membiarkannya menjadi generasi kedua yang kaya yang sedang makan dan menunggu untuk mati. Sekarang keluarga Wilson berada dalam situasi putus asa. Tidak mungkin mengharapkan dia untuk membuat kemajuan dan menghasilkan uang. Putri Wendy adalah burung kenari lagi. Dia tidak menyentuh matahari dengan 2 jari. Dia tidak bisa memasak dengan baik. Apalagi di Aurosil saat ini, yang tidak tahu tentang masalah Wendy, sulit untuk menemukan seseorang untuk menikahinya, terlebih lagi. Tidak bisa mengandalkannya juga. Jadi dia berkata kepada Nyonya Wilson, "Ibu, Anda adalah perwakilan hukum dari grup Wilson dan orang yang bertanggung jawab. Jika Anda menaruh uang di sini, uang itu akan dengan mudah dibekukan oleh bank." Nyonya Wilson tua tidak berpikir demikian, dia berkata dengan enteng, uang untuk menjual furnitur digunakan untuk membayar kembali bank. Sebagai upaya terakhir, Nyonya Wilson tidak ingin grup Wilson bangkrut dan dilikuidasi, karena begitu grup Wilson bangkrut, dia akan tamat. Dia adalah badan hukum grup Wilson. Jika dia memiliki uang dan tidak mengembalikan bank tidak hanya akan menyegel rumahnya, mereka bahkan akan menuntut dan menangkapnya. Dalam hal ini, dialah yang tidak beruntung, dan dialah yang akan masuk penjara. Oleh karena itu, dia berkeras untuk membayar cicilan minimum bank tersebut terlebih dahulu, dan pada saat yang sama, dia juga berencana untuk menengahi dengan pengelola rekening bank tersebut agar pihak lain dapat diberikan masa tenggang. Ketika Nu mendengar ini, dia langsung meledak dan berseru, "Ibu, rumah ini hampir tidak mungkin untuk dibuka." Setelah beberapa saat, lebih dari 1 juta datang, dan Anda mengembalikannya ke bank. Apa yang kita makan dan minum? Bab 792. Nyonya Wilson dengan dingin mendengus, "Jika saya tidak membayar uangnya, saya akan dibawa ke penjara. Jangan lupa bahwa saya adalah badan hukum di perusahaan dan saya bertanggung jawab atas hutang perusahaan." Nu buru-buru berkata, "Kalau begitu kamu setidaknya harus mengeluarkan 1 atau 200 ribu. Mari kita tarik nafas. Saya hidup sekarang, dan saya bahkan tidak bisa merokok sebungkus rokok selama 50. Apakah kamu masih merokok?" Nyonya Wilson tua berkata dengan tajam, senang rasanya bisa makan, dan masih ingin merokok?" Noah menahan api di dalam hatinya, tapi mendesah di mulutnya. "Ibu, aku sudah tua, jadi aku bisa menahannya, tapi Harold dan Wendy masih muda. Mereka tidak terlalu menderita, jadi saya tidak bisa salah pada mereka." Nyonya Wilson tua dengan dingin mendengus. "Kalau begitu aku tidak peduli, semakin aku harus mengurangi makanan dan pakaian, dan mengatasi kesulitan bersama saat ini." Begitu kata-kata ini keluar, Harold dan Wendy segera menjadi tidak puas. Mereka berdua dimanja dan dimanja, serta tidak tahan menghadapi kesulitan apapun. Sejak Horiah kabur dengan uang, hidup mereka sangat sulit selama periode ini. Namun, sekarang Nyonya Wilson kaya, dia tidak ingin membuka gudang dan menanam gandum, sebaliknya dia ingin semua orang mengurangi makanan dan pakaian. Bukankah ini membunuh mereka?
Harold langsung berkata, Nenek, mudah bagimu untuk mengatakannya. Ketika Anda tua, makan lebih sedikit dan minum lebih sedikit, tidak masalah bagi Anda untuk makan lebih sedikit. Tetapi bagaimana saya dan saudara perempuan saya bisa seperti ini? Kami tidak bisa makan ini. Rasanya pahit, saya tidak pandai makan dan minum akhir-akhir ini, dan berat badan saya turun beberapa kilo. Ya, Nenek. Wendy berkata tanpa udara. Kosmetik yang saya gunakan sebelumnya ada ribuan atau puluhan ribu. Sekarang saya hanya bisa menggunakan L'Oreal yang paling umum. Melihat L'Oreal ini hampir habis. Saya bahkan tidak punya uang untuk membelinya. Nenek, apakah kamu masih ingin aku menghabiskan sejumlah uang untuk madu tanah? Setelah dia selesai berbicara, dia segera berkata, saya tidak peduli. Nenek, kamu harus memberiku 20,000 hari ini. Aku akan membeli satu set Aquamarine Mystery, kalau tidak wajahku akan hancur total. Nyonya Wilson dengan dingin mendengus, jeritan malang. Misteri biru laut? Apakah madu tanah itu kasihan padamu? Hal-hal yang tidak berguna, Anda bahkan tidak bisa memahami Fredman. Jika Anda bisa menahan Fredman sejak awal, keluarga kita akan sebaik hari ini? Wendy tiba-tiba menjadi cemas dan berseru, apa hubungannya ini denganku? Itu Fredman yang dibuat tidak kompeten oleh Charlie. Sebelum dia menjadi tidak kompeten, saya membujuknya dengan baik. Jangan lupa bahwa dia memberi saya 5 jutaan, puluhan juta untuk keluarga Wilson. Terus, Nyonya Wilson tua berkata dengan dingin, dia belum pergi. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan itu, bahkan jika dia menjadi tidak kompeten, dia akan bertahan. Lagi pula, kamu tidak bisa melakukannya. Noah masih menahan api. Tetapi ketika Lady Wilson mengatakan ini tentang putrinya Wendy, dia merasa sedikit marah dan berseru, Ibu, Wendy dan Fredman juga telah mendengarkan instruksi Anda. Bagaimana Anda bisa mendapat masalah saat ini? Menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan? Nyonya Wilson tua dengan dingin mendengus, saya menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan? Apakah saya menyeberangi sungai? Jelas jembatan menghilang sebelum setengah jalan, menyebabkan saya jatuh ke air dan hampir menenggelamkan saya. Noah berkata dengan kesal, Ibu, bagaimanapun, saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak dapat mengembalikan uang itu ke bank. Saya harus menghabiskan 200,000 untuk meningkatkan hidup saya jika saya mengatakan sesuatu. Jika tidak, Anda dapat menjual semua barang antik ayah dengan sejumlah uang. Jika tidak, Anda dapat menyembunyikan hal-hal itu dan Anda tidak akan dapat mengambilnya lagi di masa mendatang. Kamu mengutukku sampai mati. Nyonya Wilson tua tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan dingin, kalian bertiga ingin mengguncang langit, bukan? Suara Nyonya Wilson tua berubah, tajam dan menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa Noah, yang selalu menyanjung dan patuh padanya, berani menampar hidungnya, dan bahkan berani mengucapkan kata-kata kasar padanya. Pada saat ini, dia juga sangat menyadari bahwa putra, cucu, dan cucunya yang tertua tidak benar-benar mengikutinya dengan putus asa. Mereka hanyalah 3 parasit yang melekat padanya. Sepanjang waktu berpikir untuk membuka mulut untuk mengambil nutrisi dari tubuhnya. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin dia harus mengendalikan uang dan segala sesuatunya, dan tidak boleh membiarkan ketiganya berhasil. Bab 793. Setelah Nyonya Wilson dan Nutua meninggalkan moralitas mereka, retakan yang tidak dapat disembuhkan terjadi di hati masing-masing. Pada akhirnya, Lady Wilson hanya menggunakan 50,000 sebagai biaya hidup keluarga berempat, dan sisanya dikembalikan ke 2 bank yang berhutang. Setelah bank menerima bagian pembayaran ini, orang yang bertanggung jawab atas Departemen Penagihan juga memberi banyak wajah kepada Nyonya Wilson tua, dengan mengatakan bahwa hutangnya dapat diperpanjang dengan tepat untuk memberi keluarga Wilson kesempatan untuk bernapas. Nyonya Wilson tua akhirnya menghela napas lega. Dia masih mengandalkan grup Wilson untuk hidup kembali. Selama kebangkrutan bisa ditunda, dia mungkin punya kesempatan. Mungkin kapan Fredman berikutnya akan keluar? Baginya, keluarga Wilson saat ini sedang menghadapi kesulitan besar, namun pada analisis terakhir, itu hanya masalah puluhan juta. Jika dia benar-benar bertemu dengan bos besar seperti Fredman dengan nilai puluhan miliar, pihak lain akan dengan santai bocor dari jari. Sedikit uang sudah cukup untuk menghidupkan kembali keluarga Wilson. Dibandingkan dengan Nyonya Wilson tua yang penuh dengan kerinduan dan antisipasi, Nu sangat tertekan. Nyonya hanya mendapat 50,000 untuk perabotan, dan 50,000 masih di tangannya sendiri. Nu akan kelelahan, dan dia begitu hampa sehingga dia bahkan tidak mampu membeli sebungkus rokok. Malam itu,
Lady Wilson hanya mengambil 20 untuk membeli sayuran, dan dia membeli seikat kubis busuk dan setengah kilogram daging babi. Nu merasa kering dan tidak nyaman, tapi tidak ada cara lain. Dia hanya bisa menahannya di dalam hatinya, dan pada saat yang sama memutar otaknya untuk mempelajari di mana Lady Wilson akan menyembunyikan barang antik yang ditinggalkan oleh tuan tua. Saat keluarga Wilson mengeluh tentang buruknya kehidupan sup dan air yang jernih, keluarga Claire sudah mulai pindah ke Villa Thompson keesokan paginya. Karena furnitur ini baru dibeli, tidak perlu membawa barang berukuran besar saat pindah. Keempat orang itu masing-masing mengemasi pakaian dan persediaan mereka, lalu mengemasi peralatan makan dan peralatan dapur. Mereka menemukan sebuah truk dan menarik semuanya sekaligus. Charlie sedang dalam suasana hati yang sangat baik, karena ketika dia merapikan kamar tidur, dia dengan sengaja bertanya pada Claire apakah dia ingin meletakkan gulungan selimut yang biasa dia taruh di lantai. Claire berkata dengan malu-malu, "Ya, apa kalian tidak siap untuk meningkatkan? Mengapa Anda masih membawa barang-barang ini?" Mendengar ini, Charlie tiba-tiba bersemangat. Setelah truk tiba di produk pertama Thompson, Jacob memberi salam kecil yang digambar tangan di depan pintu, yang dianggap sebagai kegembiraan pindah rumah. Kemudian, keluarga beranggotakan 4 orang itu mulai membersihkan kamar mereka. Charlie dan Claire membersihkan kamar tidur utama di lantai 2, Elaine membersihkan kamar tidur utama di lantai 3 sendirian, sementara Jacob pergi untuk membersihkan kamar kecil di sebelah dengan suara teredam. Dalam kata-katanya, dia ingin berpisah dari Elaine. Elaine tidak repot-repot bertengkar dengannya, bagaimanapun, dia akan tidur di kamar tidur utama di lantai 3. Adapun bagi Yakub, dimanapun dia suka tidur, dia kesal ketika dia melihatnya sekarang, dan senang berpisah. Namun, Claire merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun hubungan kedua orang tuanya tidak terlalu baik, mereka telah berada di sini selama lebih dari 20 tahun, dan sekarang mereka berpisah, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun ia juga tahu bahwa sebagai seorang putri, ia tidak boleh terlalu mencampuri urusan orang tuanya, maka ia berpikir, apakah mereka harus berpisah dulu, keduanya bisa tenang dan memikirkannya. Jika mereka semua ingin terbuka, maka masa depan akan lebih baik. Saat Charlie dan Claire hendak berkemas, Elsa juga naik taksi. Dia tidak memiliki banyak barang, hanya 2 koper dan 1 tas. Claire dengan antusias mengundangnya masuk, dan kemudian membawanya langsung ke lantai 2 dengan lift. Begitu dia keluar dari lift, dia berteriak, "Charlie, datang dan bantu Elsa." Bab 794. Charlie buru-buru keluar dan melihat Elsa yang telah berdandan khusus. Elsa sangat cantik hari ini. Windbreaker krem dengan sweater dasar hitam di dalamnya tidak hanya terlihat tinggi dan montok, tetapi juga sangat feminin. Sedangkan untuk tubuh bagian bawahnya berupa rok pendek wool dengan legging hitam, dan sepasang yang ramping. Kakinya bergaris sempurna, tipis dan panjang, sangat menarik perhatian. Ketika Elsa melihat Charlie, wajahnya memerah, dia melambaikan tangannya padanya dengan sedikit gugup, dan berkata, "Charlie, aku akan berterima kasih atas perhatianmu di masa depan." Charlie tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, Selamat datang, selamat datang." Faktanya, Charlie merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Elsa menyukainya. Jika dia mengaku kepadanya, dia tidak peduli, dia menolak atau menjadi tuli. Namun, sekarang dia tiba-tiba pindah untuk tinggal di bawah atap yang sama dengannya, yang benar-benar membuatnya agak besar. Tapi tentu saja dia tidak bisa menunjukkan sesuatu yang tidak normal di depan Claire. Claire menunjuk kedua kotak besar Elsa dan berkata kepada Charlie, "Charlie, kamu kuat, bantu Elsa membawa barang bawaan ke kamar tidurnya." "Baik." Charlie mengangguk dan menyeret 2 kotak ke kamar Elsa. Elsa juga mengikutinya, merasa manis di hatinya. Menurutnya, dia akan bisa lebih dekat dengan Charlie di masa depan, tidak peduli apakah dia bisa bersama Charlie pada akhirnya, selama dia bisa lebih dekat dengannya, dia akan sangat puas. Lagi pula, di dalam hatinya, Charlie tidak hanya menjadi objek dari cinta rahasianya, tapi juga penyelamatnya 2 kali, jadi dia hanya ingin lebih dekat dengan Charlie, sehingga dia akan puas. Adapun apakah keduanya akan berkembang, itu tergantung pada hubungan antara dia dan Claire. Jika keduanya selalu merupakan pernikahan palsu, maka secara alami dia harus memperjuangkannya, tetapi jika keduanya memiliki hubungan nyata, maka dia pasti tidak bisa merebut suami dari pacarnya. Elsa mengikuti Charlie ke dalam kamar, melihat sekeliling, dan berkata dengan heran, ruangan ini cukup besar." "Ya." Charlie tersenyum dan berkata, pasti cukup bagimu untuk hidup sendiri." Elsa mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Dia segera melihat bahwa Claire belum masuk, jadi dia buru-buru bertanya, "Bagaimana kabarmu dan Claire?" "Baik sekali,
Charlie menjawab dengan lembut. Oh, Elsa bertanya dengan samar. Ya, apakah ada perubahan dibandingkan sebelumnya? Elsa ingin tahu apakah Charlie dan Claire telah memutuskan hubungan itu, tetapi sulit untuk bertanya dengan sangat jelas, jadi dia hanya bisa mengetuk secara samar-samar. Charlie tidak banyak berpikir, hanya dengan santai berkata, kami berada dalam hubungan yang stabil, dan tidak ada perubahan. Ketika Elsa mendengar dia mengatakan bahwa tidak ada perubahan, dia merasa lebih tenang. Diperkirakan Claire dan Charlie masih tidur di ranjang terpisah, yang membuktikan kalau keduanya masih belum ada terobosan. Baginya, ini kabar baik. Saat ini, Elaine di lantai 3 sangat bersemangat. Dia mengambil banyak foto dan selfie di kamar tidurnya yang besar, dan juga mengaktifkan filter kecantikan secara maksimal, kemudian dengan hati-hati memilih beberapa ruang tamu dan foto yang diambil dari luar. Foto dikirim ke lingkaran teman bersama. Teks yang menyertainya adalah, setelah menunggu begitu lama, akhirnya saya pindah ke Villa Thompson saya. Ini adalah apartemen terbesar di Thompson. Dengan ruang tamu yang begitu besar dan kamar tidur yang begitu besar, saya tidak tahu bagaimana cara tidur di malam hari. Apakah kamu akan takut di sini? Setelah menulis ini, dia memikirkan Nyonya Wilson dan menambahkan kalimat lain. Hei, villa ini memiliki 3 lantai di atas tanah dan 2 lantai di bawah tanah. Ada total 5 lantai. Ada 10 kamar tidur, masing-masing sangat mewah dan bergaya, tapi kami punya keluarga beranggotakan 4 orang. Di mana saya bisa tinggal di sini? Saya sangat sedih. Bab 795. Elaine selesai mengedit salinan momen, dan dengan sengaja menambahkan beberapa ekspresi malu ke belakang, dan kemudian membuka lokasi Thompson, dan mengklik terkirim dengan gembira. Saat ini diposting, banyak orang langsung menyukai dan berkomentar. Pesannya adalah semua jenis kekaguman, catering, berlutut dan menjilati, mengagumi betapa mewahnya mansionnya. Lagi pula, tidak ada yang mengira Elaine bisa tinggal di villa kelas atas berpenduduk lebih dari 1 miliar, yang di luar pemahaman semua orang yang mengenalnya. Saat ini, keluarga Wilson sedang merebus kubis di sekitar panci rak bebek, makan air mata pahit. Lady Wilson sendiri tidak kehilangan uangnya, dan cukup tidak puas dengan kontradiksi Noah dan anak-anaknya kemarin, jadi dia juga dengan sengaja ingin membuangnya. Jadi, dia keluar untuk membeli sayuran di pagi hari, hanya membeli rak bebek, lalu membeli 2 kol Cina, dicuci dan dicincang langsung, dan direbus dalam panci. Dia merasa bahwa, bagaimanapun, dia sudah tua, memiliki nafsu makan yang kecil, dan tidak bisa makan apapun yang terlalu gemuk dan berminyak, jadi dia menaruh jenis sup bening dan hal-hal yang berair ini, karena untuk mereka bertiga, mereka akan menyukainya makan atau tidak, dan tidak mau memakannya. Noah, Harold, dan Wendy hampir kelelahan. Mereka bertiga tidak bisa mendapatkan uang untuk makan, jadi mereka hanya bisa makan makanan ini dengan Lady Wilson di rumah. Rangka bebek itu terlihat tidak kecil, tapi semuanya tulang, dan tidak ada daging sama sekali. Tengkorak tulang di depan Harold mengatakan, dia sudah makan banyak, tapi itu tidak mengisi perutnya. Kesal, dia makan sambil mengamati lingkaran teman-temannya. Tiba-tiba dia melihat yang dikirim oleh Elaine, dan setelah melihat lebih dekat, dia mengertakkan gigi dan melemparkan sumpit dari kepalanya. Dia mengutuk, rumput. Elaine, yang cerdik, sebenarnya telah pindah ke produk pertama Thompson. Sial, dia juga. Apakah layak untuk produk pertama Thompson? Tuhan itu buta. Ketika Lady Wilson mendengar ini, dia mengangkat ponselnya dan melihatnya, dan dia tiba-tiba marah. Benda anjing sialan ini, secara khusus mengatakan bahwa ada 10 kamar tidur tidak bisa tinggal di semuanya. Ini sengaja untuk memberitahuku. Nyonya Wilson tua sangat tidak nyaman, dan dia mengutuk dalam hatinya bahwa dia tidak bisa memberinya kamar dari begitu banyak ruangan dan membiarkannya tinggal di dalamnya. Sekarang dia masih mengirimkan dengan sengaja untuk membuatnya kesal. Benar-benar 1000 luka yang dia tidak akan mengerti kebenciannya. Kali ini, Noah juga memandangi lingkaran pertemanan di ponsel, melihat foto-foto mensyah yang dikirim oleh Elaine, lalu memandangi rak bebek di depannya dan merebus kol. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa makan lagi, dan langsung menarik Elaine ke daftar hitam. Keluar dari akal pikiran. Wendy juga memiliki teman WeChat Elaine, dan dia membuka pandangannya dan juga sangat marah. Melihat emosi ketiga orang ini, Lady Wilson sedikit tertekan, dan buru-buru berkata, jangan peduli tentang hal-hal yang dikirim Elaine. Dia harus diusir dari villa dalam beberapa hari. Setelah berbicara, dia berdehem dan berkata, prioritas utama kami adalah memikirkan tentang bagaimana membuat grup Wilson mengatasi kesulitan dan mendapatkan kembali vitalitasnya. Nu berkata dengan marah, kesulitan apa yang telah kamu atasi?
Puluhan juta utang harus diselesaikan? Apa yang bisa dilakukan? Villa ini sudah sangat tua. Saya pikir paling banyak bisa terjual 178 juta, dan lubang yang tersisa akan dilunasi. Itu besar. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Nyonya Wilson dengan beberapa keluhan, dan berkata, barang antik yang ditinggalkan ayah bisa dijual dengan harga puluhan juta, kan? Jika Anda ingin saya mengatakan Bu, Anda mungkin juga memberi saya semua barang antik itu. Saya menjualnya secara nyata, dan kemudian pergi untuk membeli rumah. Setelah Ban mengambil villa itu, Anda masih dapat memiliki tempat tinggal. Nyonya Wilson tua berkata dengan wajah dingin, beli rumah? Apakah Anda pikir saya bisa tinggal di sana jika Anda membeli rumah? Saya tidak bisa membayar hutang saya. Saya mungkin masuk penjara. Aku sudah setua ini. Jika saya masuk penjara, saya akan membayar dan keluar hidup-hidup?